Setelah Jenab berpamitan kepada orang tuanya dan menitipkan Aryani kecil di bawah pengasuhan kedua orang tua Jenab, Jenab pun balik lagi ke tempat tinggalnya Tarso. Singkat cerita, setelah Jenab sampai di tempat tinggalnya Tarso, kehidupan berubah drastis. Dari yang tadinya Tarso benar-benar membenci Jenab, tidak peduli dengan keberadaan Jenab sebagai istrinya, semua berbalik. Tarso seperti kembali kepada Tarso yang dulu, yang benar-benar menyayangi dan mencintai Jenab. Jenab pun penasaran dengan perubahan sikap dari suaminya ini. Jenab bertanya kepada suaminya, "Kang, kenapa sekarang sikap Akang ke Jenab itu berubah? Gak seperti kemarin-kemarin. Sikap Akang yang sekarang ini sama banget waktu Akang dulu pertama kali berhubungan dengan Jenab. Sebenarnya masalah apa yang membuat Akang berubah drastis seperti ini? Bukannya Neng gak suka dengan perubahan Akang, tapi Neng ini penasaran, kenapa kok Akang bisa berubah seperti ini?" kata Jenab. Suaminya sambil tersenyum berkata, "Semua perubahan yang terjadi kepada Akang itu karena kamu tidak lagi membawa anak haram yang ada dalam kandungan kamu." Astagfirullahaladzim, Akang. Itu anak kita, Kang. Neng berani sumpah bahwa Aryani anak kita itu benar-benar darah daging Akang, tidak pernah selingkuh dengan orang lain. Jenab cuma berhubungan dengan Akang doang. Akang gak mau tahu, karena yang Akang ketahui bahwa Aryani itu bukan anak Akang, tapi anak orang lain. Dari mana Akang bisa ngambil kesimpulan seperti itu? Mana buktinya, Kang? Mana buktinya? Jenab selama ini tidak pernah berselingkuh, apalagi main di belakang Akang. Selama ini Jenab selalu mengikuti apa yang Akang suruh, apa yang Akang inginkan. Waktu hamil Jenab tetap berangkat ke ladang. Sampai Jenab mau melahirkan pun Jenab masih datang ke ladang. Akang tidak pernah memedulikan Jenab. Dari mana Akang tahu kalau Aryani bukan anak kita? Akang tahu betul Aryani, si bayi yang lahir dari rahim kamu, itu bukan anak Akang. Iya, dari mana Akang bisa tahu? Akang tahu bahwa itu bukan anak Akang, itu dari junjungan Akang sendiri. Jenab kaget, mengatakan bahwa Tarso tahu bahwa Aryani bukan anaknya, itu dari junjungannya Tarso. Maksud Akang siapa junjungan Akang? Ya sesembahan Akang. Maksud Akang siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Raja Siluman Ular Jayaningrat yang menjadi sesembahan Akang selama ini. Ya Allah ya Robbi, Akang, kenapa Akang bisa setega itu? Akang jangan mau disesatkan oleh bangsa jin. Hati-hati Jenab kamu bicara. Jangan kamu berani menghina sesembahan Akang, atau nanti kamu akan menanggung sendiri akibatnya. Jenab kaget dong dengar pernyataan suaminya yang seperti itu. Sama sekali tidak menyangka. Tadinya Jenab cuma menganggap bahwa Tarso bersekutu dengan Raja Siluman Ular Jayaningrat itu cuma untuk memperdalam ilmu hitam. Tapi ternyata selama ini Tarso menuhankan si siluman ular itu. Lalu sewaktu Akang mendekati Jenab, Akang sholat, Akang puasa, Akang beribadah, apakah itu cuma kedok Akang doang? Iya, itu cuma kedok Akang, akal-akalan Akang untuk bisa mendapatkan kamu, Jenab. Dan kalau kamu mau tahu kenapa Akang mau menikahi kamu, itu karena Akang punya dendam kepada kedua orang tua kamu. Tarso mengakui sendiri kepada Jenab bahwa dia menikahi Jenab karena punya dendam kesumat kepada kedua orang tua Jenab.
Dendam apa yang Akang maksud? Kedua orang tua saya, Jenab, mereka berdua mati karena kedua orang tua kamu. Nah, Jenab kan bingung. Setahu Jenab, orang tuanya tidak pernah membunuh orang, terlibat perkelahian, atau percekcokan dengan siapapun. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, Kang? Sedangkan orang tua Jenab pun tidak mengetahui, tidak mengenal orang tua Akang. Sudahlah, Jenab. Gak perlu kamu menanyakan hal seperti itu. Yang penting yang perlu kamu ketahui, Akang memang punya dendam kesumat kepada orang tua kamu. Dan orang tua kamulah yang sudah membunuh orang tua Akang. Dan Akang sendiri yang akan membunuh kedua orang tua kamu. Ya Allah, Kang, kenapa Akang setega itu? Kurang gimana Abah sama Emak? Kurang baik gimana sama Akang? Akang diterima oleh kedua orang tua Jenab. Tapi kenapa Akang malah mau membunuh kedua orang tua Jenab, mertua Akang sendiri? Jenab, itu urusan Akang. Kamu lihat aja, kedua orang tua kamu akan mati di tangan Akang, kata Tarso. Setelah mendengar pernyataan Tarso yang seperti itu, Jenab pun cuma bisa terdiam. Pikirannya berkecamuk antara membela orang tuanya dan mempertahankan status pernikahannya. Pasca pertengkaran itu, Tarso tidak pernah lagi mengungkit-ungkit masalah yang pernah mereka bicarakan. Dan Jenab pun menganggap bahwa apa yang Tarso ucapkan itu cuma buah dari kemarahannya, buah dari tersesatnya yang sudah disesatkan oleh jin yang menjadi sesembahannya. Di dalam hatinya Jenab sangat-sangat ingin untuk meninggalkan Tarso. Tapi berbanding terbalik dengan pikiran dan jasadnya. Hatinya tiap hari menjerit untuk kembali pulang ke rumah kedua orang tuanya, hidup bersama Aryani anaknya. Tapi pikiran dan jasadnya bertolak belakang dengan keinginan hatinya. Jenab sadar ada sesuatu yang gak beres di dalam dirinya. Jenab seperti ada dalam kendalinya Tarso. Tidak ada kemampuan untuk lepas dari kendali Tarso. Tarso seperti mengguna-guna pikirannya Jenab agar menuruti semua keinginan Tarso. Padahal hati kecilnya setiap hari menjerit supaya Jenab keluar dari rumah itu dan pulang kembali ke rumah orang tuanya. Bertahun-tahun Jenab hidup bersama dengan Tarso, meninggalkan anaknya Aryani di bawah perawatan orang tuanya Jenab. Dan selama bertahun-tahun pula Jenab tidak pernah menengok anaknya Aryani. Satu waktu Tarso sedang melakukan ritual penyembahan terhadap junjungannya, si Raja Siluman Ular Kuning, Jayaningrat. Waktu itu si Raja Siluman Ular datang di hadapan Tarso dan mengatakan kepada Tarso, "Tarso, saya akan memberikan hadiah yang sangat-sangat besar kepada kamu." Bahwa Tarso mendengar bahwa dia akan diberikan hadiah oleh junjungannya, oleh sesembahannya. Bahagia luar biasa. "Hadiah apa, Gusti Prabu?" kata Tarso ini. "Anak kamu, Aryani, yang tidak kamu akui sebagai anak kamu, darah daging kamu, akan saya tandai." Maksud Gusti Prabu, ditandai seperti apa? "Akan saya tandai dan saya berikan ciri. Dan di mana anak kamu Aryani menginjak usia 20 tahun, maka dia akan saya ambil menjadi istri saya." Jadi Aryani kecil, di mana dia sudah menginjak usia 20 tahun, akan diambil sebagai istri oleh Raja Siluman Ular Kuning, Jayaningrat. Tarso luar biasa gembira dan bahagia apabila hal itu benar terjadi. Sudah terbayang kesaktian, kekuasaan, harta benda yang akan dia dapatkan dari junjungannya. Akhirnya Tarso pun karena memang tidak mengakui Aryani sebagai anak, dia pun merelakan begitu saja keinginan dari junjungannya itu.
Dan kata si Raja Siluman Ular, di mana nanti kalau sampai Aryani mempunyai keturunan dari dia, ketika keturunannya itu mencapai usia dewasa, maka Tarso akan diberikan kekuasaan, kekuatan yang lebih dari yang sekarang dimiliki oleh Tarso. Semakin bahagialah Tarso mendengar pernyataan dari junjungannya itu. Dan memang terjadi. Ketika si junjungannya Tarso mengatakan hal itu, Aryani kecil yang tinggal bersama kakek dan neneknya, tiba-tiba di punggungnya ada tanda putih yang berbentuk seperti bentuk ular, tepat di pundak sebelah kanan, di bawah belikat punggung kanannya Aryani. Dan hal itu diketahui oleh kakek dan neneknya Aryani. Nah, singkat cerita, begitu usia Aryani mencapai 15 tahun, kakek dan neneknya Aryani meninggal dunia. Dengan kondisi jenazahnya benar-benar memprihatinkan. Dada dari kakek dan neneknya Aryani, orang tua Jenab, lebam-lebam seperti yang terkena pukulan. Dan mereka berdua meninggal serentak berbarengan, tanpa ada sakit atau tanda-tanda akan meninggal dunia. Waktu itu Aryani remaja, sedang tertidur di malam hari, mendengar suara bising ribut-ribut di dalam kamar kakek dan neneknya. Karena penasaran apa yang terjadi dalam kamar kakek dan neneknya, akhirnya Aryani keluar dari kamar, berlari ke arah kamar kakek dan neneknya. Dan betapa kagetnya Aryani begitu dia membuka pintu kamar. Dia melihat ada sosok ular kuning sebesar paha orang dewasa sedang berjalan, meliuk-liuk di bawah pembaringan kedua kakek dan neneknya, dan tiba-tiba menghilang tepat di sudut kamar. Awalnya Aryani meragukan penglihatannya sendiri. Dia ngucak-ngucak matanya. Gak salah tadi neneng lihat ular. Kok ada ular gede banget, dari mana? Tapi semakin dia melihat, ular itu semakin menjauh dan pas di sudut kamar tiba-tiba menghilang begitu saja. Wah, sontak kagetlah Aryani ketika ular itu tiba-tiba menghilang. Aryani langsung menuju ke pembaringan dengan maksud mau membangunkan kakek dan neneknya. Tapi digoncang-goncang, dipanggil-panggil, kedua kakek neneknya Aryani tidak mau bangun. Semakin panik Aryani, takut terjadi apa-apa dengan kedua kakek dan neneknya. Digoncang-goncang dua-duanya gak mau bangun, diteriak-teriakin, dipanggil-panggil gak mau bangun. Akhirnya Aryani keluar dari rumah, langsung meminta tolong kepada para tetangga. Tepat jam 12 malam kejadian itu. Para tetangga mendengar teriakan minta tolong dari Aryani, datang berbondong-bondong dari rumah masing-masing menuju ke rumahnya Aryani. Para tetangga bertanya kepada Aryani, "Neng, ada apa? Jam segini kok teriak-teriak?" "Tolong bang, tolong kakek dan nenek saya." "Kenapa kakek dan nenek kamu?" "Gak tahu, dibangunin gak mau bangun." Aryani panggil-panggil gak mau bangun. Akhirnya karena penasaran, para tetangga naik ke rumah kan. Masuk ke rumah, melihat langsung kondisi dari kakek dan neneknya Aryani. Begitu para tetangga masuk ke dalam kamar, memang benar kedua kakek dan neneknya Aryani terbujur kaku di atas pembaringan. Memastikan mereka mengecek denyut nadinya, memeriksa detak jantungnya. Ternyata kedua kakek dan neneknya Aryani meninggal dunia malam itu juga. "Gimana mang, kakek dan nenek saya?" "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Neng, yang sabar ya. Kakek dan nenek kamu sudah meninggal dunia." Sontak langsung menjerit Aryani, menangis mendengar kakek dan neneknya sudah meninggal dunia. Sampai Aryani pingsan karena tidak sanggup menanggung rasa sedih mendengar kedua kakek neneknya meninggal dunia, meninggalkan Aryani sendiri. Nah, besok paginya kedua jenazah kakek dan neneknya sudah terbungkus kain kafan, terbujur kaku di ruang tamu, dikelilingi oleh para tetangga. Aryani tersadar dari pingsannya, langsung berlari ke tengah rumah karena mendengar suara tetangga sedang membacakan surat Yasin.
Begitu dia masuk ke ruang tamu, Aryani seolah tidak percaya bahwa kedua kakeknya itu sudah meninggal. Aryani berlari langsung merangkul jenazah kedua kakek dan neneknya sambil menangis terseduh-seduh. Para tetangga cuma bisa menghibur Aryani, menguatkan Aryani bahwa semua ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan akhirnya Aryani pun berusaha untuk merelakan kepergian kedua kakek neneknya. Dengan bercucuran air mata, Aryani mengiringi jenazah kakek dan neneknya menuju tempat peristirahatan abadinya. Dikuburkanlah kedua jenazah kakek dan neneknya berdampingan di belakang rumah tempat tinggal Aryani. Salah satu tetangganya Aryani bertanya kepada Aryani, "Neng, orang tua kamu udah dikasih tahu belum?" "Belum, Mang. Belum. Siapa yang mau ngasih tahu? Aryani aja nggak tahu di mana orang tua Aryani." "Ya Allah, ya Robi, Neng, memang orang tua kamu nggak pernah datang nengokin ke sini?" "Nggak pernah, Mang, nggak pernah. Dari mulai Aryani kecil sampai Aryani gede sekarang, Aryani nggak pernah bertemu dengan ibu dan bapaknya Aryani." "Astagfirullah. Ya sudah, Neng tunggu saja di sini. Nanti Mamang sendiri yang akan datang ke tempat tinggalnya ibu kamu. Betulan Mamang tahu di mana tempat tinggal ibu kamu?" "Beneran, Mang, Mamang tahu. Kenapa nggak dari dulu bilang ke Aryani?" "Ya kamu nggak pernah nanya. Dan kakek nenek kamu pun nggak pernah nanya ke Mamang." "Ya sudah tuh, Mang, Aryani minta tolong. Tolong panggilin ibu bapaknya Aryani." "Ya sudah, kamu diam aja di sini. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal sama Mamang sementara sampai kedua orang tua kamu datang ke sini." "Iya, Mang, gak apa-apa, terima kasih." Akhirnya situ tetangganya Aryani yang berbaik hati mau memberi kabar kepada kedua orang tuanya, berpamitan kepada Aryani, langsung berangkat ke desa tempat tinggalnya Jenab. Waktu itu usia Aryani 15 tahun. Singkat cerita, selang 2 hari setelah kematian kakek dan neneknya Aryani, Jenab dan Tarso langsung datang ke tempat tinggalnya Aryani. Ketika Aryani dikunjungi oleh 2 orang tua, sepasang suami istri, Aryani tidak mengenali mereka sama sekali. Karena dari mulai Aryani kecil sampai usia Aryani 15 tahun, tidak pernah sekalipun bertemu dengan kedua orang tuanya. Begitu Jenab dan Tarso sampai di pekarangannya Aryani, Jenab langsung berlari ke arah rumah, langsung masuk ke dalam rumah, langsung datang dan memeluk Aryani sambil menangis terseduh-seduh. Aryani bingung, ibu siapa? Kenapa ibu datang-datang langsung meluk Aryani? Sambil nangis pula, ibu ini siapa? Si wanita, si Jenab itu cuma terus menangis sambil memeluk Aryani anaknya. Tidak sanggup untuk berkata-kata. Tarso sambil tersenyum dengan senyum yang benar-benar menyimpan segudang rahasia. Berdiri di samping pintu rumahnya Aryani, menatap istrinya yang sedang memeluk anak kandungnya. Begitu tangis Jenab mereda, Jenab langsung berkata kepada Aryani bahwa Jenablah ibu kandung dari Aryani. Aryani langsung menangis. 15 tahun dia menahan rasa rindu ingin bertemu dengan ibunya. Akhirnya bisa bertemu dan bersua dengan ibu kandungnya. Akhirnya Jenab dan Aryani menangis bersama-sama, bersyukur bahwa mereka bisa dipertemukan kembali. Setelah tangis mereka semua mereda, Aryani bertanya, Kenapa ibu tidak pernah berkunjung sekalipun kepada Aryani? Kenapa ibu gak mau bertemu Aryani? Apa salah Aryani? Jenab cuma bisa terdiam sambil terisak-isak menahan tangis. Akhirnya Tarso berkata, "Sudahlah Aryani, gak usah kamu menanyakan hal seperti itu. Bapak dan ibu kamu ada alasan kuat kenapa kami berdua tidak mau mengunjungi kamu. Yang penting sekarang kamu sudah bertemu dengan kami. Dan mulai besok kamu ikut bersama kami tinggal di tempat tinggal kami."
kata Tarso itu. Aryani pun senang dengan ajakan dari bapaknya. Dan akhirnya rumah tempat tinggal kakek dan neneknya Aryani dijual kepada tetangga di samping rumahnya. Dan Aryani pun berkemas ikut pergi bersama Jenab dan Tarso, kedua orang tua kandungnya. Sepanjang perjalanan, Aryani bertanya-tanya di dalam pikirannya, kenapa kok bapaknya tidak pernah sama sekali mau mengajak ngobrol Aryani? Aryani kan sudah dewasa. Dia bertanya-tanya, kenapa Tarso tidak mau nanya ke Aryani, tidak mau ngajak bicara Aryani? Padahal logikanya, orang tua, seorang ayah bertahun-tahun tidak bertemu anaknya, mestinya ada rasa rindu, rasa kangen. Tapi ini Tarso cuma bersikap biasa-biasa saja, tidak mencerminkan sikap orang tua kepada anaknya. Tapi Aryani tidak mau mempermasalahkan hal itu, takut menyinggung perasaan ayahnya. Dia terus-terusan sepanjang jalan cuma bercengkrama dengan ibunya. Sampailah Aryani ke tempat tinggal kedua orang tuanya. Aryani pun mulai merasakan perbedaan sikap dari ibu dan ayahnya. Ibunya benar-benar perhatian, layaknya seorang ibu menyayangi anaknya. Berbanding terbalik dengan Tarso. Selama Aryani tinggal di rumah Tarso, tidak pernah sekalipun Tarso tersenyum ke arah Aryani. Tidak pernah sekalipun Tarso mengajak Aryani berbicara. Terkadang mesti Aryani yang mulai mengawali pembicaraan, tapi Tarso selalu membalas dengan kata-kata yang ketus. Tidak pernah mau menanggapi keinginan Aryani untuk berbicara. Tarso lebih memilih untuk pergi dari rumah daripada berlama-lama bercengkrama atau melihat interaksi antara Aryani dengan Jenab ibunya. Tarso ini gak betah di rumah selama Aryani tinggal bersama mereka. Tarso menerima Aryani kembali tinggal bersama Tarso dikarenakan perintah dari junjungannya, si Jayaningrat. Karena Aryani akan dijadikan istri dari Raja Siluman Ular, junjungan sesembahan Tarso selama ini. Dan lebih parahnya, Tarso tidak pernah memberikan kasih sayang setetes pun kepada Aryani. Tapi Aryani dipaksa oleh Tarso untuk bekerja. Jenab melarang Aryani untuk bekerja karena Aryani ini anak satu-satunya. Jenab masih sanggup untuk bekerja, memeras keringat sendiri untuk menghidupi Aryani, Tarso, dan dia sendiri. Karena selama ini Tarso tidak bekerja sama sekali. Selama ini Jenab yang banting tulang mencukupi kebutuhan keluarga. Dan sekarang ditambah kehadiran Aryani. Tapi Tarso dengan seenak udelnya marah menyuruh Aryani untuk bekerja. Aryani pun karena gak mau disebut anak durhaka, dia pun melamar pekerjaan di salah satu juragan tanah di kampung tempat tinggal kedua orang tuanya. Aryani bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Berangkat pagi, pulang menjelang Isya. Setiap hari Aryani melakukan aktivitas seperti itu dengan gaji memang lumayan besar. Dan semua hasil kerja jerih payahnya Aryani dirampas oleh Tarso, ayah kandungnya sendiri. Tidak mau menyayangi, tidak mau mengakui sebagai anak kandungnya, tidak mau merawat Aryani semenjak bayi. Tapi setelah dewasa malah diperas tenaganya, diperas uang hasil jerih payahnya. Itulah Tarso. Bulan berganti bulan, tidak terasa Aryani sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun ikut tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan selama 5 tahun itu pula Aryani banting tulang kerja keras di rumah majikannya. Dan selama itu pula Aryani tidak pernah ikut menikmati dari hasil jerih payahnya. Gaji, semua pemberian dari majikannya selalu dirampas
oleh Tarso ayahnya. Dan Jenab tidak bisa membela anaknya karena selalu mendapat ancaman dari Tarso. Majikan dari Aryani kebetulan punya anak perjaka yang seumuran sebaya dengan Aryani. Namanya Rian. Rian, dia ini sudah lama memendam rasa cinta, rasa suka kepada Aryani dari pertama kali Aryani datang melamar kerja kepada kedua orang tuanya. Setelah 5 tahun Aryani bekerja di rumah kedua orang tuanya, Rian pun semakin kuat rasa cintanya. Rian benar-benar jatuh cinta kepada Aryani. Dan Aryani ini bukan hanya orangnya rajin, soleh, tapi wajahnya pun cantik rupawan. Setiap laki-laki yang memandang Aryani pasti akan jatuh cinta. Melihat kecantikannya, melihat perangainya. Apalagi Rian yang sudah 5 tahun tahu betul seperti apa tingkah lakunya Aryani selama bekerja di rumah orang tuanya Rian. Dan orang tuanya Rian pun menyayangi Aryani seperti menyayangi anaknya sendiri. Dan akhirnya Rian satu waktu mengatakan kepada orang tuanya keinginannya untuk melamar Aryani menjadi calon istrinya. Orang tuanya pun menyambut senang keinginan dari Rian, anak satu-satunya. Akhirnya orang tua Rian datang ke tempat tinggalnya Aryani untuk melamar Aryani sebagai calon istrinya Rian. Jenab dan Tarso sangat-sangat senang Aryani dilamar oleh Rian. Apalagi Tarso. Di pikirannya dia ingin menguasai semua harta benda milik orang tuanya Rian. Orang tua Rian ini juragan tanah di kampungnya. Sawah, kebun, kolam ikan luas sekali. Orang paling kaya di tempat tinggalnya Aryani. Akhirnya setelah mendapatkan restu dari kedua belah pihak, Aryani dan Rian melangsungkan pernikahan. Tidak ada hal aneh yang terjadi sewaktu terjadinya pernikahan antara Aryani dan Rian. Tapi pasca Aryani melakukan malam pertama dengan Rian, Aryani sering mendapatkan mimpi-mimpi aneh pasca menikah dengan Rian. Hari kedua pasca Aryani menikah dengan Rian, Aryani bermimpi didatangi sosok siluman ular berwujud setengah manusia, setengah ular, memakai mahkota bertahtakan intan berlian, datang menemui Aryani dan mengaku sebagai suaminya Aryani. Dan si sosok siluman ular itu mengatakan bahwa dialah yang menjadi junjungan, sesembahan dari Tarso, ayah kandungnya Aryani. Dan sosok siluman ular itu pula mengatakan bahwa Aryani sudah ditandai menjadi calon istri dari siluman ular Jayaningrat. Di dalam mimpi Aryani ketakutan, benar-benar ketakutan. Ada sosok setengah manusia, setengah ular, mengaku sebagai junjungan bapaknya, mengaku sebagai suaminya. Karena suaminya Aryani itu Rian, bukan siluman ular. Rian itu manusia. Dan lebih anehnya lagi, pasca Aryani bermimpi bertemu dengan siluman ular itu, si Jayaningrat, sesembahan bapaknya yang biadab itu, Aryani tiba-tiba merasakan kekesalan yang luar biasa, rasa benci yang luar biasa, rasa marah yang luar biasa kepada Rian, suaminya. Dan itu di bawah kontrol kendalinya Aryani. Tidak ada masalah apapun di dalam rumah tangga, tapi Aryani selalu mengajak Rian untuk bertengkar. Ada masalah kecil apapun itu menjadi besar. Tiap hari cekcok antara Rian dan Aryani. Dan sosok siluman ular kuning itu, si raja siluman ular itu, tiap hari, entah itu pagi, siang, malam, selalu berada di sampingnya Aryani. Dan Aryani merasakan itu. Setiap kali dia berbaring di tempat tidur dengan Rian, sosok siluman ular itu
selalu ada di sampingnya Aryani, ikut tidur bersama Aryani. Bahkan puncak kemarahan dari Aryani mengusir Rian untuk pergi dari rumah tempat tinggal mereka berdua. Karena pasca mereka menikah, orang tua Rian menghadiahkan satu rumah kepada Aryani dan Rian. Aryani mengusir Rian dari rumah Rian sendiri. Padahal tidak ada masalah apapun. Tapi Rian terus bertahan. Sampai Rian ditampar oleh Aryani. Aryani di bawah kendali, di luar kendali. Tapi Rian tetap diam. Walaupun merasakan sakit dari tamparan istri yang dia cintai. Dicaci maki oleh Aryani. Seperti ada dorongan dari dalam hati untuk terus-terusan mencaci, memaki Rian suaminya sendiri. Tapi Rian terus bertahan. Dan selang 2 bulan pasca pernikahan antara Aryani dengan Rian, kedua orang tua Rian, mertua dari Aryani, meninggal dunia. Dengan kondisi jenazahnya mirip seperti jenazah kedua kakek dan neneknya Aryani, dengan dada yang membiru. Tapi Aryani pikirannya sudah benar-benar dikuasai oleh si Raja Siluman Ular Jayaningrat. Tidak ada rasa sedih ditinggal mati oleh kedua mertuanya. Padahal kedua mertuanya Aryani sangat-sangat menyayangi Aryani melebihi anak kandungnya sendiri. 1 minggu pasca meninggalnya kedua orang tua Rian, mertua Aryani, Rian pun jatuh sakit karena depresi, ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan mengalami tekanan batin dari tingkah laku istrinya Aryani. Rian sakit parah, sampai Rian tidak bisa bangun dari tempat berbaringnya. Dan lebih parahnya lagi, selama Rian sakit, Aryani tidak pernah merawat Rian. Sampai 5 hari Rian sakit seperti itu. Akhirnya Rian pun meninggal dunia. Setelah Rian meninggal dunia, semua hartanya Rian, harta orang tuanya Rian, dikuasai oleh Tarso. Semua hartanya dikuasai oleh Tarso. Dengan seenaknya, Tarso menguasai, menikmati harta benda dari besannya. Dan Aryani setiap hari dia selalu bercinta, walaupun di dalam mimpi, dengan sosok siluman ular yang bernama Jayaningrat, sesembahan bapaknya itu. 3 bulan pasca kematian Rian suaminya, Aryani hamil. Dan anehnya, kehamilan Aryani itu kandungannya, besarnya seperti orang yang mengandung usia 4 bulan. Hamil langsung seperti usia kandungan 4 bulan. Gede perutnya tuh. Benar-benar di luar akal sehat. Dan apalagi selama ini Aryani tidak pernah berhubungan badan dengan manusia, kecuali dengan si Raja Siluman Ular Jayaningrat. Ibu dari Aryani kaget melihat anaknya mengandung. Karena ibunya pun tahu Aryani ini pasca suaminya meninggal tidak pernah terlibat hubungan dengan laki-laki manapun. Bagaimana mungkin Aryani bisa mengandung? Dan yang lebih anehnya lagi, selang beberapa minggu kemudian, kandungan Aryani tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang. Sampai terjadi 2 kali kondisi kehamilan yang seperti itu. Dan Aryani tetap tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki manapun. Dia cuma tiap malam sering bermimpi, bercinta disetubui oleh si siluman ular itu. Sampai 2 kali Aryani mengandung. Dan kandungannya tiba-tiba menghilang begitu saja. Aryani pun ketika sadar, dia pun merasa bingung. Ada apa dengan dirinya sendiri? Kenapa sampai mengalami hal seperti itu? Para tetangga terus-terusan menggunjing Aryani. Segala macam dah. Fitnah-fitnah bertebaran di lingkungan tempat tinggalnya Aryani. Ya siapa yang gak bakal fitnah lah?
Orang Aryani gak punya suami tapi bisa ngandung. Dan lebih parahnya lagi apa? Kandungannya tiba-tiba menghilang. 2 kali menghilang. Itu dalam rentang 2 bulan. Jadi setiap 1 bulan Aryani mengandung. Dan kondisi kandungannya besarnya seperti yang mengandung 4 bulan. Dan tiba-tiba setelah beberapa lama kembali menghilang. 2 kali terjadi dalam 2 bulan itu. Aryani mengandung dan kandungannya tiba-tiba menghilang. Nah, berapa bulan kemudian pasca kandungan Aryani tiba-tiba menghilang. Waktu itu pagi-pagi bangun tidur, Aryani mual-mual, muntah-muntah di kamar mandi, dan terdengar oleh ibunya Aryani. Jenab langsung mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Yan, kamu teh kenapa tuh? Kok muntah-muntah terus dari tadi, masuk angin? Gak tahu bu, Aryani mual-mual mulu, kata Aryani. Akhirnya Aryani keluar dari kamar mandi. Ya sudah, kamu dikerik aja dah. Mungkin kamu masuk angin, kata ibunya itu si Jenab. Akhirnya dikerik tuh sama si Jenab, ibunya Aryani. Tapi nggak merah. Aneh kok Yan. Kamu itu mual-mual, muntah-muntah tapi kok nggak masuk angin. Kamu ini kenapa? Nggak tahu bu, nggak tahu kenapa Aryani teh. Yan, jangan-jangan kamu hamil lagi? Ah ibu, mana mungkin si Aryani hamil lagi? Aryani kan gak pernah hubungan sama laki-laki, bu. Aryani gak punya pacar, gak punya suami. Masa Aryani bisa hamil? Hamil dari mana? Ya juga sih ya. Tapi kan kemarin-kemarin 2 kali kamu kan kayak orang hamil. Terus ngilang gitu aja. Dan ini bukan benar-benar ciri orang hamil, Yan. Orang hamil tuh sering mual-mual. Kata Jenab ini. Ah masa sih bu? Aryani hamil? Hamil dari mana? Dan akhirnya setelah beberapa minggu kemudian, kondisi Aryani tetap seperti itu. Pagi bangun tidur pasti mual-mual, muntah-muntah di kamar mandi. Jenab ibunya Aryani benar-benar curiga dengan kondisi anaknya. Ini pasti hamil, pasti hamil. Tapi mana mungkin Aryani bisa hamil? Aryani kan gak punya cowok, gak punya pacar, tiap hari di rumah, paling nemenin ke ladang. Kenapa Aryani bisa hamil? Jenab itu tidak mengetahui bahwa Aryani selama ini sering disetubuhi oleh Raja Siluman Ular Kuning yang menjadi junjungan suaminya. Dan Tarso suaminya Jenab melihat kondisi anaknya seperti itu, cuman biasa-biasa aja. Diam-diam baik, gak komentar apa-apa. Karena di pikirannya Tarso, dia udah tahu bahwa penyebab kehamilan Aryani itu karena disetubuhi oleh junjungannya. Akhirnya karena penasaran, Jenab mengajak Aryani untuk menemui dukun beranak di tempat tinggalnya Aryani. Dibawalah si Aryani ke dukun beranak itu. Nah kebetulan si dukun beranak itu lagi nyapu di halaman rumah. Begitu si dukun beranak melihat kedatangan Aryani dan Jenab, bertanya kepada Jenab, "Nab, siapa yang lagi isi?" "Ini mbok mau meriksain Aryani." "Oh si Neng. Neng, emang isi berapa bulan?" kata si dukun beranak ini. Si dukun beranak ini bercanda maksudnya gitu kan. "Ada kalimat 3 bulan mah." "Hus, kamu ini 3 bulan dari mana? Suami aja gak punya." "Ya iya mbok, makanya itu. Aryani kan gak punya suami, gak punya pacar, gak pernah hubungan badan sama laki-laki. Masa Aryani bisa hamil? Tapi ini nih, si Umi tetap aja ngajak Aryani ke sini, katanya diperiksa kandungan Aryani. Karena tiap pagi Aryani ini muntah-muntah mulu, mual-mual mulu." Ada-ada aja. "Ya udah sini masuk," kata si imbonya itu. Nah, dibawa masuklah Aryani sama si uminya gitu kan, orang tuanya, sama si Jenab. Begitu masuk langsung disuruh berbaring sama tuh dukun beranak. Diperiksalah kandungannya Aryani, rahimnya Aryani, perutnya Aryani. Dan alangkah kagetnya si dukun beranak ketika memegang perutnya Aryani, terasa ada gerakan di dalam perutnya Aryani. Dia sampai geleng-geleng kepala. Gak mungkin, kata si dukun beranak ini. Itu sempat terdengar oleh Aryani dan Jenab. "Gak mungkin apaan, Bo?" kata Aryani ini. "Gak, bentar, mungkin Bo salah meriksa gitu." Akhirnya diperiksa lagi, diraba-raba lagi tuh sama si dukun beranak. "Waduh, Neng, beneran ini kamu hamil 3 bulan ini?" kata si dukun beranak. Kagetlah Aryani. "Gak mana mungkin toh, Bo.
Aryani kan gak pernah hubungan badan sama siapapun. Masa Aryani bisa hamil? Tapi ini kandungan kamu ini ada janinnya. Rahim kamu ini ada janinnya. Ini usianya 3 bulan kamu. Kalau Mbok gak salah ini usianya 3 bulan. Coba ngaku aja sama Mbok. Kamu hamil sama siapa? Demi Allah, Mbok, saya tidak pernah berhubungan badan kecuali dengan almarhum suami saya, Mbok. Aryani sampai bersumpah bahwa dia tidak pernah berhubungan badan dengan siapapun. Si dukun beranak pun cuma bisa geleng-geleng kepala. Mana mungkin ini bisa terjadi? Mana mungkin? Ya terus gimana, Mbok? Aryani memang gak pernah hubungan badan dengan laki-laki. Lah terus dari mana sumbernya ini janin, Aryani? Ya gak tahu atuh, Mbok. Ya sudah lah, mending pulang aja, pulang sana, pulang. Malah bingung, Mbok ini, kata si dukun beranak. Akhirnya si Aryani pun sama Jenab tuh pulang dari rumah si dukun beranak. Di sepanjang jalan, Jenab terus menanya Aryani, "Neng, jujurlah sama Umi, kamu ini sama siapa hamilnya?" "Demi Allah, Mi, Aryani gak pernah hubungan badan sama laki-laki. Tapi mana mungkin, Neng, kamu bisa hamil?" "Ya gak tahu atuh, Mi, gak tahu," kata Aryani ini. Dan memang benar, Aryani hamil, benar-benar hamil. Malah kandungannya seperti kandungan manusia normal. Padahal Aryani sama sekali tidak pernah berhubungan badan dengan siapapun, kecuali sering bermimpi disetubuhi oleh siluman ular itu. Logikanya gak mungkin hasil persetubuhan antara manusia dengan bangsa jin bisa menghasilkan anak keturunan. Tapi demi Allah ini terjadi. Ini terjadi. Ini terjadi nyata. Kandungan Aryani tumbuh layaknya orang hamil seperti biasa pada umumnya. Sampai Aryani datang ke kota di USG. Memang di dalam kandungan Aryani ada janin. Aryani benar-benar mengandung anak manusia, bayi manusia. Benar-benar ada bayi manusia di dalam rahimnya Aryani. Ini benar-benar di luar logika. Dan semasa kehamilannya Aryani tidak pernah lagi bermimpi bersetubuh atau berhubungan badan dengan Raja Siluman Ular. Tapi si Raja Siluman Ular itu selalu ada di sampingnya Aryani. Entah itu pagi, siang, ataupun malam, Aryani selalu merasakan ada sosok si Raja Siluman Ular itu selalu berada di sampingnya Aryani. Sampai usia kandungan Aryani 9 bulan, Aryani pun melahirkan anak manusia, bayi manusia. Tapi yang tahu kejadian ini cuman keluarganya Aryani dan Aryani sendiri. Tidak ada yang mengetahui bahwa Aryani hamil oleh si siluman ular itu. Tapi si anak ini tidak ada kelainan apapun. Tapi begitu anak Aryani, Yusuf, menginjak usia 3 tahun, Aryani bermimpi didatangi si Raja Siluman Ular Jayaningrat, mengatakan kepada Aryani bahwa ruh anaknya Yusuf akan dibawa ke tempat tinggal, ke kerajaan Siluman Ular Jayaningrat. Dan apa yang terjadi kepada anaknya Yusuf? Anaknya sakit panas luar biasa. Dibawa ke dokter. Pulang dari dokter, panasnya reda, menurun. Tapi anehnya, anaknya jadi tidak bisa berbicara. Sama sekali tidak bisa berbicara. Aryani benar-benar kebingungan. Benar-benar kebingungan dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Akhirnya Aryani pun mendatangi para praktisi untuk menyembuhkan anaknya Yusuf. Sudah puluhan orang yang dia datangi. Sudah berapa puluh juta dia keluar uang untuk membiayai pengobatan anaknya. Sampai usia anaknya 10 tahun, Aryani tidak pernah berhenti berobat untuk menyembuhkan anaknya. Tapi semua hasilnya nihil.
Dan setiap praktisi yang didatangi oleh Aryani, pasti semuanya menghilang tanpa kabar. Menghilang tanpa kabar. Memutus kontak komunikasi dengan Aryani. Tapi dari semua praktisi, dukun, ustadz, dan kiai yang dia datangi, semua mengatakan hal yang sama. Bahwa ruh dari anaknya Aryani, Yusuf, itu dibawa oleh Raja Jin, siluman ular. Dan si Raja Jin, siluman ular itu berkata kepada Aryani waktu Aryani bermimpi bahwa anaknya akan dikembalikan saat usia jasad anaknya menginjak 20 tahun. Walau alam bisawab. Tapi itu yang Aryani alami. Dan sampai sekarang anaknya masih ada. Dan dalam kondisi tidak bisa berbicara. Sama sekali tidak bisa berbicara. Dan tingkah lakunya seperti yang terkena keterbelakangan mental. Aryani pun tetap tidak berdiam diri. Dia tetap berikhtiar. Dia bekerja banting tulang, mencari biaya untuk membiayai anaknya. Sampai ibunya Aryani meninggal. Aryani masih tetap bekerja. Bahkan Aryani tidak pernah menyaksikan proses penguburan ibunya. Karena Aryani sedang bekerja di luar kota. Dan tidak mendapatkan izin untuk pulang. Akhirnya Yusuf, anaknya Aryani, dirawat oleh tetangganya Aryani. Bersama bapaknya Aryani, si Tarso. Dan uang yang selama ini hasil jeripayahnya Aryani, dia kirimkan lewat rekening ayahnya. Yang nantinya untuk biaya pengobatan anaknya Yusuf, habis tak tersisa. Dihambur-hamburkan oleh Tarso, ayahnya Aryani. Tarso, ayah Aryani, dari sikapnya seperti benar-benar menyayangi Yusuf, cucunya. Bahkan seperti yang memuja-muja Yusuf, saking sayangnya. Padahal apa? Karena dia tahu bahwa Yusuf itu bukan anak manusia sembarangan. Tapi Yusuf adalah anak dari junjungannya, si siluman ular Jayaningrat. Sampai sekarang pun Aryani dia masih tetap bekerja. Sampai detik ini, dia masih bekerja. Terus mencari uang untuk menghidupi anaknya, untuk membiayai pengobatan anaknya.